Tapi yang menarik ini teman-teman, screening kesehatan sekarang bisa dilakukan diri sendiri. Oh iya. Betul ya? Oke. Betul. Ya. Jadi untuk screening kesehatan mungkin perlu tahu juga ya. Pemeriksa itu sebetulnya apa sih? Screening kesehatan. Nanti dikira datang kan diperiksa dokter. Ya itu. Dalam satu aplikasi kan anggota keluarga kan tidak hanya 1 2 Pak ya. Betul ya. Itu berarti screening bisa sesuai anggota dalam kartu itu Pak? Bisa. Misalkan istrinya mau pakai screening pakai mobil JKN itu juga bisa. Bisa ya? Iya. Gitu. Bukan hanya pemegang HP-nya saja Pak ya? Bukan, karena di dalam aplikasi itu kan preventif berarti. Iya, program preventif. Jadi BPJS Kesehatan ya, sebetulnya ini juga program pemerintah ya, karena melalui Perpres 59 2024, kemudian ada Permenkes 3 tahun 2023, kemudian dari peraturan BPJS sendiri nomor 3 di tahun 2024 juga mengatur tentang program preventif, salah satunya adalah screening kesehatan. Ya, sebetulnya program preventif sendiri untuk bagi peserta JKN itu ada penyuluhan kesehatan, kemudian ada imunisasi, terus kemudian ada pelayanan KB, dan ada ini screening riwayat kesehatan ini masuk di dalam regulasi peraturan presiden tersebut. Ya. Oke, berarti sebenarnya screening kesehatan ini juga banyak caranya Pak ya? Iya. Baik melalui tadi puskesmas juga bisa ya? Bisa gitu ya. Nah, tapi yang menarik ini teman-teman, screening kesehatan sekarang bisa dilakukan diri sendiri. Oh iya. Betul ya? Oke. Betul. Ya. Jadi untuk screening kesehatan mungkin perlu tahu juga ya. Pemeriksa itu sebetulnya apa sih? Screening kesehatan. Nanti dikira datang kan diperiksa dokter. Ya itu. Jadi screening kesehatan itu sebetulnya deteksi dini individu ya terhadap penyakit tertentu yang tujuannya agar nanti dengan screening kesehatan itu terdeteksi penyakit yang nanti akan timbul dan bisa dicegah, sehingga penyakit ini tidak terjadi komplikasi. Sebetulnya seperti itu. Ya, nanti sebetulnya kemudian untuk screening kesehatan sendiri itu bisa dilakukan di FKTP dengan berbagai cara. Minimal ada 4 cara ya. Ada 4 yang satu adalah melalui mobil JKN yang bisa di-download melalui HP Android ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua melalui websitenya BPJS Kesehatan yang www.bpjskesehatan.go.id itu nanti di screening kesehatan nanti bisa diklik di situ. Kemudian yang ketiga melalui Pandawa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Asep. Bisa diakses melalui Pandawa di 0818165165 di situ ada pelayanan screening, nanti tinggal diklik di situ. Dan yang terakhir adalah di FKTP. FKTP itu sudah ada program namanya Pikir. Jadi program Pikir itu program aplikasi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan tapi difungsikan atau digunakan oleh FKTP. Nah, yang selama ini hanya untuk input pendaftaran, kemudian periksa di poli apa, bagian apa, itu sudah nanti kalau mau masuk Pikir itu ditanya dulu sudah screening atau belum. Sehingga ini menjadi mandatori di FKTP walaupun ini bertahap ya. Bertahap, artinya untuk tahap 1 mulai 1 September itu baru untuk dokter perorangan atau dokter keluarga, kemudian sama klinik kesehatan. Nah, klinik Pratama. Mau dimulai ini Pak ya? Ya, ini yang 1 September mandatori untuk yang peserta terdaftar di dokter keluarga. Ya, kemudian yang nanti tahap kedua itu di Oktober. Itu puskesmas. Di puskesmas dan rumah sakit kelas D dulu. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan nanti untuk screening itu dilakukan oleh semua peserta JKN. Tanpa memandang usia, walaupun dilakukan cukup 1 tahun sekali. Berarti ini sudah menjadi kewajiban Pak? Wajib.
namanya mandatory ya. Namanya mandatory wajib. Ya soalnya karena punya apa namanya tujuan yang sangat bagus sih. Iya, karena untuk mencegah Pak ya. Betul. Itu. Nah ini kan ada 4 saluran tadi Pak ya. Kemudian yang pertama adalah dari mobile CKN itu dilakukan oleh diri sendiri. Nah ini pakainya gimana? Caranya gimana Pak? Ya nanti tentunya punya HP dulu ya. Ya, otomatis ya. Teman-teman sudah download belum? Ya, punya aplikasi dulu, kemudian jadi peserta JKN atau BPJS, kemudian bisa di-download di Play Store nanti di JKN Mobile nanti di situ ya telah ada registrasi, diikuti saja kemudian di approval nanti muncul identitas yang bersangkutan. Nah, di situ ada fitur-fitur, salah satunya ada screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Nah, tinggal nanti diikuti. Nah, di situ bisa dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau dengan keluarga. Didampingi keluarga juga. Nah, misalkan di dalam kepesertaan, misalkan saya ada istri atau anak itu juga bisa mengisi seperti itu. Dalam satu aplikasi kan anggota keluarga kan tidak hanya 1-2 Pak ya. Betul ya. Itu berarti screening bisa sesuai anggota dalam kartu itu Pak? Bisa, misalkan istrinya pakai screening pakai mobil JKN itu juga bisa. Bisa ya? Iya. Gitu. Bukan hanya pemegang HP-nya saja Pak ya? Bukan, karena di dalam aplikasi itu kan muncul juga nama istri ya. Iya betul, anggota keluarga ya yang tercantum dalam satu itu kartu. Iya. Nah ini kan namanya screening, tentu ada apa ya istilahnya, mau ngisi apa atau kita ngapain Pak di sana? Ya tentu pertama ada ngisi identitas gitu ya, identitas dia sebagai peserta JKN. Kemudian di situ diminta mengisi tentang apa namanya pola hidupnya seperti apa. Kemudian ada riwayat riwayat penyakit di keluarga apa tidak, seperti itu. Kemudian kebiasaan itu kebiasaan juga, hidup sehari-hari, misalkan merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak kayak gitu. Nah, sering makannya seperti apa? Ada juga Pak? Ada. Sering makan gorengan atau tidak? Itu masuk nanti ya. Sering makan gorengan. Nah, itu sering minum kopi. Masuk itu minum kopi, minum teh ada. Pertanyaannya cukup ada 49 kalau kata. 49. Iya. Banyak juga ya. Karena nanti hasil dari situ kan secara digital akan disimpulkan ketika ada apa namanya, ada pola hidup atau pola makan, kemudian dari keturunan ada kecenderungan tertentu nanti akan disimpulkan secara digital. Ini berarti kecenderungan karena sakitnya ini secara digital sudah tersimpul di situ. Saat itu juga. Iya, nanti di akhir nanti akan muncul rekomendasi. Nah, misalkan rekomendasi tidak beresiko ya, tidak beresiko, kemudian diminta untuk menjaga pola hidup yang sehat. Kalau ada kecenderungan untuk diabetes, ya untuk segera ditindaklanjuti ke FKTP. Berarti hasilnya ada berapa Pak? Sehat, tidak sehat, atau apa ini? Kalau hasilnya itu ada 2 sebetulnya. Hanya 2? Iya, beresiko dan tidak beresiko. Gitu. Nah, untuk yang tidak beresiko, berarti anjurannya adalah melakukan pola hidup yang sehat. Dipertahankan kalau itu memang. Iya, sebetulnya olahraga dan sebagainya, makanan sehat. Nah, pertanyaan di olahraga juga ada Pak ya? Ada. Dalam kehidupan itu olahraga apa? Dia sering olahraga apa tidak, kemudian durasinya seminggu berapa kali. Iya. Berarti komplit sekali Pak. Nah, tapi yang penting itu diisi dengan sejujurnya. Nah itu Pak, repot Pak. Karena kalau nggak jujur nanti diisi tidak semua sehat, sebetulnya dia tidak sehat kan. Sayang sekali ya, karena betul. Ini namanya deteksi dini kan, biar ketahuan. Kalau kamu sakit A itu harus ditreatment biar nanti tidak timbul komplikasi seperti itu. Iya, kalau nggak jujur ya repot juga Pak ya. Iya. Kebiasaan rokok tapi ditulis nggak rokok. Repot juga. Jadi hasilnya menyimpang gitu. Nah, nanti hasilnya tidak sesuai ya, malah repot. Ini katanya sehat tetapi tidak sehat, kan repot gitu kan. Mungkin juga menghindari biar nggak diperiksa. Takut disuntik. Takut disuntik.
Iya. Pak, di mobile itu atau pada saat di screening itu muncul juga mungkin yang terutama yang berisiko Pak ya. Ya betul. Itu ada jenis-jenis penyakitnya juga di situ. Ya, ada. Jadi resiko penyakit sesuai reguler itu sebetulnya di sana ada 14 macam penyakit. Ada 14. Nah, ini kalau kita sebutkan ada ADM, kemudian hipertensi, ada stroke, ada jantung iskemik, kemudian kanker leher rahim, kemudian kanker payudara, ya, anemia remaja putri, ya, itu karena ini kan semua khusus. Jadi ya khusus karena di situ nanti kan kalau dia diabetes nanti ya mungkin ada di pasien, apa seperti itu tidak lanjutnya ya. Nah kemudian ada TBC, dan ada thalassemia, ya, kemudian ada hepatitis B, hepatitis C dan penyakit paru atau komplit itu. Sudah 14 Pak ya. Nanti karena. Oke. Kalau nggak salah ini juga kan ada tambahan Pak ya. Jadi awalnya sekitar 6 atau 7 jenis penyakit saja Pak ya. Sekarang udah bertambah jadi 14. Ya, ini sesuai regulasinya seperti itu ya. Ya, tapi untuk yang di masyarakat bisa kami sampaikan bahwa yang terkelola cukup baik intensif di FKTP itu ada 2 ya, karena ini kasus yang banyak di masyarakat itu adalah yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus. Itu sebenarnya dua diagnosa itu yang paling banyak, sehingga pengelolaan yang kesini ya itu 2 penyakit itu ditambah 1 lagi tentang ya apa terindikasi ada kanker leher rahim atau kanker cervix itu nanti itu dengan IPA atau pap smear ya. Hipertensi sama satunya diabetes. Iya. Ini kira-kira faktornya apa ya Pak? Masyarakat banyak di 2 ini. Yang pertama adalah memang pola makan gitu ya. Pola makan untuk yang hipertensi mungkin kecenderungan dia suka asin ya. Apalagi di daerah kita itu suka sekali ikan asin ya. Nah, daerah pegunungan itu biasanya suka yang asin-asin ya. Mungkin itu salah satu pemicunya ya. Selain itu yang lain seperti itu ya, karena hipertensi ya. Kemudian kalau hipertensi ini nanti tidak terkelola ya larinya bisa ke stroke ya. Ke stroke. Nah, karena kalau kita lihat fenomena di sekitar kita itu kan ada ya yang tahu-tahu jatuh, mungkin pernah dengar ya, tahu-tahu jatuh di kamar mandi, ternyata karena ini hipertensinya tidak terdeteksi atau sudah terdeteksi tapi tidak terkelola sehingga ketika di kamar mandi atau bangun tidur kok langsung jatuh akhirnya stroke. Sehingga scanning kesehatan ini ya sebetulnya menghindari seperti itu salah satu supaya terdeteksi dari awal. Iya. Ini kenapa cuma 1 tahun Pak ya? Artinya dalam tempo 1 tahun itu harus periksa kembali atau bisa kurang dari setahun bisa screening? Jadi untuk screening kesehatan itu memang di set di aplikasi untuk satu tahun sekali mengisinya, kan dia mengisinya ya. Harapannya dalam 1 tahun sekali itu kalau dia tadi kan ada 2 ya, resiko dan tidak beresiko. Yang tidak beresiko ini harapannya ya bisa mempertahankan sehingga dia tetap sehat. Sehingga ketika tahun kedua dia ngisi lagi masih sehat enggak sih? Harapannya tetap sehat. Kemudian yang sudah beresiko ini kan bisa ada tata laksananya. Kalau dia mengisi lagi, kalau mungkin ada dia peningkatan status seperti itu. Nah, ketika sudah terdeteksi itu beresiko, Pak. Apa yang harus dilakukan bagi peserta ini? Ya baik. Jadi untuk peserta yang sudah terindikasi dia beresiko, tindak lanjutnya adalah konsultasi ke dokter. Tentunya di mana dia terdaftar ya, misalnya. Saya terdaftar di klinik A, harus datang ke klinik A, menyampaikan hasil screening saya seperti ini dok, saya kok ada kecenderungan misalkan sakit hipertensi. Nah, nanti oleh dokter akan diperiksa secara lebih lanjut, nanti akan dikasih obat ataupun nanti hasil analisa dari dokter Pratama itu kalau mungkin memang ini perlu dirujuk, nanti akan dirujuk ke fase selanjutnya seperti itu. Tapi memang harus bawa hasil screening itu ya? Sebenarnya hasil screening itu kan bisa dilihat di HP ya. Kalau lewat HP, tapi kalau misalkan dia entry-nya di FKTP, dia malah langsung bisa tahu ya FKTP. Nantinya ketika kita datang ke FKTP dengan membawa hasil screening itu, otomatis itu ya terjamin lah ya. Iya, betul.
Artinya bukan kita karena sudah sakit terus periksa gitu, gitu ya. Jadi di FKTP itu sakit tidak sakit boleh periksa. Boleh periksa. Boleh periksa. Makanya itu kan di Okay. FKTP itu jadi ada tidak harus nunggu sakit ya. Oh, iya? Misalkan saya mau Itu rata-rata cek ini boleh. Boleh. Terjamin. Terjamin. Karena kan image-nya ya, terutama saya kalau ke FKTP ya pasti sakit. Nah itu misalkan mau timbang badan itu aja atau cek tensi itu kan boleh. Boleh ya? Boleh di FKTP. Ya oke, seperti itu. oke. Jadi nggak harus meriang orang baru KTP. Iya. Malah maunya biasanya kalau peserta kalau sudah sakit ke rumah sakit gitu kan. Barunya ke FKTP dulu. Nah ini pengetahuan teman-teman semua ya, kawan Merdeka semuanya, FKTP itu tidak harus sudah sakit. Iya. Yang masih sehat pun kalau mau periksa boleh. Makanya tadi ada program screening riwayat kesehatan ya, bisa langsung ke FKTP Pak ya. Iya. Dengan dilayani oleh dokter misalnya, bisa juga dengan screening pribadi lewat aplikasi mobile PKN. Sekarang langsung buka ya aplikasinya,